Dia gula ni kanya tak bengal mau ni banyak ngoreng. Heeh. Cak gula benempian selamat ni kata ambu sekali. Lo NU itu apa yang tidak ada acara selamatan? Saya malam Jumat kemarin itu hadir di salah satu pengajian selamatan jembatan. Jadi ada jembatan baru mengadakan pengajian. Saya disuruh ceramah. Saya itu 1 minggu cari hadis jembatan tak nemu-nemu. Itu hadis jembatan. Terus saya masih cari, barangkali ada di Google. Alladzina yaltamisunal jembatan. Saya cari hadisnya jembatan, ayatnya jembatan. Ya Allah, kalau bukan NU tak bisa senikah nikah. Masjid ni kalau selamati. Betul. Tadi siang acara di kediaman Abah Haji Abdul Azim selamatan masjid. Toman mikir gula ben sampean, cek masjid selamati. Sampean toman ngiding berita beda masjid masuk neraka. Masjid ni kalau selamati mun NU ni kan. Bahahaha itu. Jadi mun tadi NU ni kata selamat sada gelu, noleh gelu selamat. Nggih kan? Salalah acara nak selamatan. Orang-orang NU banyak yang namanya selamat. Jangan dah selamat dengan kelompok selamat. Karena pang-mang selamat juga. Bung selamat. Binin selamat. Anang selamat. Tatangkeun selamat, tak rombongan selamat juga. Nanti mun tadi NU ni tak selamat. Oh, cak ku beter budian bekal selamat kepi udah benar. Ini min babil raja. Kalau kita bicara min babil khauf nanti beda pembahasan. Tapi kalau benajunan besarkan hati allaik bisi'ati rahmatillah, yang pantas dengan kebesaran rahmat Allah. Kita semua pasti akan selamat nanti. Amin Allahumma. Bahkan NU itu jangankan kita sudah besar nih kata NU lagi selamat. Tadi ada tasmiyah, nggih. Nika mangkene kan salah satunya salamatan se kene iki buru kan. Se kene iki buru. Lagi kene nika lay salamati NU ni kami kene tak selamat. Nah, ca ilum tabuk lay salamati. Lu masih dalam kandungan. Coba sampean. NU di Jakarta ada selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Yang di Surabaya beda nama. Apa namanya? Tingkepan. Polan tabung melenting oleh nakep-kepan. Bengkalan. Pelet beteng. Polan oleh na alet-let bekto na peteng. Sumenep. Pelet kandung. Polan oleh na alet-let bekto na tedong. Wah, kiyo. Bahkan kan NU nih keselamatan lagi. Lah selamatan ini tradisinya NU. Lo mak cek sarana ngandung lai selamati. Mana dalilnya kan gitu kan ya? Oh mau dan bila selamati mana dalilnya? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ada satu firman Allah menceritakan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bedanya kalau tadi Syekh Zairozi kalau suaranya makin tinggi kan saja nyaman kan ki. Di gule mun betengki mun nyembek ta kepe. Ya cak ke congok. Banser pamulia ki kada ya. Ini sudah pencemaran nama baik. Jadi mulai nih. Mat, mulai mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tajuk bisa? Oke. Nanti sesuaikan. Ki buru hulapan mancung caya dekat elang separuh deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah kita itu butuh selamat di 3 tempat ini. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu kok ada selamatan? Mengacu kepada firman Allah. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya. Semoga keselamatan atas kaulah. Yawma wulidtu. Are kaulah elahiraki. Wa yawma amutu. Are kaulah ematiaki. Wa yawma ub'atsu hayya. Dan mudah-mudahan keselamatan atas saya ketika saya nanti dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Selamat waktu dilahirkan, selamat waktu dimatikan, dan selamat ketika kita nanti dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang kedua. Mantar hula benajunan, selamat itelok tempatnya kepada Rabu. Amin. Mantar selamat agapi, amin. Mantar baca agapi, amin. Mantar masuk surga agapi, amin. Terus masuk surga. Terus masuk surga. Nah, tertuli mate. Bangun terus masuk surga. Masuk adik-adik. Terlanceng umur tengki. Keng bila bayi mate mantar selamat lagi. Makanya saya ketika ceramah sering menyatakan NU itu mulai waktu kehamilan sudah ada tingkepan. Waktu dilahirkan, maka yang pertama diperhatikan adalah anak itu yang harus masuk pertama kali ke telinganya adalah kalimah La ilaha illallah. Makanya dalam beberapa kitab-kitab mutawwalat disebutkan ketika bayi itu dilahirkan, ambil lalu diazani di telinga kanan. Makanya sambian mun bini narembi sambian jauh-jauh norok ke dalam ruangan. Nyaku suruh jemput dia. Maksudnya norok ke dalam ruangan. Lu kan peraturan di tempat melahirkan tuh kan beda-beda. Ada yang suaminya boleh ikut, ada yang nggak boleh ikut, betul. Mun bisa norok ke dalam, sehingga ketika anak dikirim betul ada iya. Masa anak rembi sehingga ketika lahir sehingga ilon cak kekek gobeng tapi kok age kemarin. Neka langsung kana bi reng sepola keng langsung adanin. Satu kata ulama salimah ay amina min ummis sibyan, diselamatkan dijaga oleh Allah dari suatu penyakit atau dari gangguan setan yang bernama ummis sibyan. Yang kedua, yang pertama kali masuk ke telinga anak dengan adzan itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang sering kita selalu menyatakan alaiha nahya wa biha namut, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Dengan kalimat la ilaha illallah ini kita hidup, dengan la ilaha illallah ini kita akan mati, dan dengan la ilaha illallah ini kita akan dibangkitkan kembali dengan keadaan aman insya Allah. Makanya bayi lahir adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau bayinya itu masih kecil gak usah pakai nada, cek jek aja, tak usah lagu aki, cek jek aja, takut jebol kau benga. Allahu Akbar, ada tembus kapi dua ada. Jadi cepon ulama dibisikin di telinganya yang kanan, gak usah pakai lagu, yang penting kalimatnya lengkap. Allahu Akbar gitu. Waktu anak saya lahir cewek. Bi dana pasti kiba ke dalam. Saya bilang, "Bu, saya adzani dulu. Nanti Ustadz saya mandikan dulu, saya bawa ke kamar mandi, saya pakaikan baju, setelah bersih nanti diadzani." Bi boleh kepada tikal tak usah apa berusaha kelu, jak benintara ka muslimatan ja. Makle saya masuk ke ada ke kopeng kalimat la ilaha illallah. Men keluan kiba ke jeding saya masuk ke ada ke kopeng canteng sikat odol andok. Jadi adzani kelu makle saya masuk ke ada kalimat la ilaha illallah, karena pakai adzan tak usah pakai lagu. Sakejak karo benih pada bi Jumatan ruang.
Hayya 'alas shalah. Capok tombuki kina anang. Gak usah pakai lagu, gak usah pakai lagu. Bisikkan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. King mun lo biasa aden latihan sampean takutnya ladder. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anang melak takbiran je pae kok. Kayak tabu. Terus hubung na beneng ko apa? Kayak tabu iko boleh kang ko. Jadi kan koknya ku dokter ada ya. Sakit tabu suruh mulai kada. Takut japo anu ilak dia kemarin. Buk. Mulai. Hah? Baca pada iya pada Habib pada India. Lewat dengan ibu di Habib Kapi suruh India. Lenjak masalah Bani Abbas, masalah halal haram, masalah pantas tak pantas rula. Masa di sini para kiai, para habaib yang ceramah hamyar itu. Aku pak berarti ingat niku orkes dan nak dia. Hah? Laila. Ayo. Mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami sema. Ken sayang ker-ker soko. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Seambu saya rakang. Allah, mik pada jam cokir apa sih ngaji? Pon. Jadi adzan di kuping kanan, iqomah di kuping kacir. Setelah iqomah di telinga kiri, kembali lagi ke telinga kanan dengan dibacakan Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Setelah itu 3 kali, kembali ke telinga kiri, kulhu 3 kali. Tapi harus sampai selesai. Jangan kulhu, kulhu, kulhu. Ya macam kulhu 3 kali bayar terus. Nah ini kata ulama, salah satunya saya membaca dalam satu kitab namanya Risalatul Mustahadhah. Syekh Ustukhri Irsyad As-Sarani. Orang yang melaksanakan apa yang saya nyatakan tersebut, maka anak ini akan dijaga oleh Allah mulai dia dilahirkan sampai nanti diwafatkan, tidak pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Jadi biar mun anak ngerembi saya nggak jaga nikah, tuli adanin, tuli iqamah, Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Anak ini akan dijaga oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami atau tidak akan pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Amin.
Nak foto kaula benajunan sareng Allah ebeteti orang-orang saya sedaja. Amin. Pon. Ini yang pertama. Makanya ketika lahir. Setelah itu ada tasmiyah. Tadi sudah ada prosesi tasmiyah tadi. Namanya tadi itu adalah Rabi'ah Nazwa Bilqis. Betul. Insya Allah ini tafaulan atau mustaq min Siti Rabi'atul Adawiyah, salah satu waliyah, seorang perempuan waliullah. Beliau itu adalah sufiyah, juga sufi yang masyhur dengan doanya, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap surga, jauhkan dari surga. Kalau saya menjauhi maksiat, takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Namun ketika saya beribadah dan menjauhi maksiat hanya mengharap ridha darimu, maka ridhoilah aku. Mudah-mudahan sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah yang tadi sudah ditasmiyah, menjadi perempuan-perempuan solih, menjadi perempuan solihah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti sampean itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian. Wa bi asma'i abaikum, dengan nama-nama orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka kalau memberi nama, berilah nama-nama yang baik. Kalau bagi laki-laki nama yang baik itu adalah nama yang mengambil dari nama Allah, digandeng dengan Abdun atau Fathun. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Fattah. Atau pakai Fathun, Fathullah, Fathur Rahman. Dari 99, sangang kulo sangak sari tibi embian. Yas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul. Nah, korla apal maki jebret tolo Bapak. Kalau bukan nama Allah, ambil dari Nabi Muhammad. Ahmad, Hamid, Mahmud, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Gimana iman kelirah ini? Mik ngertem dia. Oh ya cara mada iya ba, iya kau tahu. Apa maya? Dari pakun ngerti dia. Hari pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyaman ika pakun pegenteng. Karena budian bekal panggil kelabennya magenteng asampian. Bahkan ulama ada yang menafsirkan nanti di mahsyar yang dipanggil untuk masuk surga terlebih dahulu itu dengan urutan nama-nama terbaik. Abdullah dipanggil, Abdurrahman dipanggil, Abdurrahim dipanggil. Semua nama-nama baik yang pakai nama sahabat, yang pakai nama yang maknanya baik itu akan dipanggil. Nah, bodogut ngunggut ibu dia tibi teh panggil. Siapa nyamana? Penai. Makanya saya nggak mun nyamana penai oba. Orang motor ini keseng oba nyama aden teh haji. Cak aden teh haji mun tak genteng nyamana makin oba. Jadi mun bade saya nyama penai oba. Pah bodoh ngocak yo bade rem cak dengan umur 40 tahun. Cak tetangkel tahu kapi cak nyamana penai. Pala keng cek mana ka penai ya? Cak buang penai ya. Keng sebelum penai diberi Muhammad. Muhammad penai. Muning penai sampean. Untuk sing anak sing ajar kakang polo no. Ya otabe bedesanya mah polo umpaman. Tahu polo sampean? Tahu. Tahu ge. Becen bedesanya uning becen. Nah, ieu umpama bedesanya mah becen je tuli oba. Pala keng eman ka becen aja, cek buang becen keng beri Muhammad becen. Munnya mana pakun becen tak usah bahas i akhirat, etunya bayi melas. Betangki kan? Napa na boleh titireng tani? Lapat tetik kiai, andi ponduk tetik kiai rajo. Salah kiai rajo bagi lempo kan raja dukaan dia naman. Panggil acara makin, cara mahagama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Fadil
Al-Mukarram Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Becen. Jadi makin lagi kiai mun pakun Becen jeseng kesenggiringan. Saya ini bukan kiai. Saya ini anaknya TNI, Bib. Tani asli Indonesia. Tani. Saya itu anaknya orang tani. Udah tani, saya tuh aslinya Bangladesh. Bangkalan desa. Salah anak ngreng tani, ki reng desa. Nyelet pelosok. Gini ka uning, kayak Mahyudi ini kau ning, kejompok teman dopa. Ilum gunung Roma gula nih kah. Tapi mau nih ke belereng gunung biar tak kira percaya bulan mua gula ngareng Jakarta. Jadi bag semua campur tak ber. Pertong sekali gitu. Arab apa cak ngucap iya deh iya roh. Letak perasaannya ku tak sakit hati. Ih sebel deh. Hah? Lagu? Habib requestin dia lagi ya payah. Wah lagu tak nyaman kok tak lagu kening belet dia. Cerok norok man kaken dok bi kok. Mun karo sabri nang kok mun ka Habib takko kok keng mun sabri nang kok jeng maju ke atas keket mun keng na. Maju. Mun takko ke seorang iba kan cek kedua dana mana. Dia gula ni kanyang hutak bengal mun banyak ngoreng. Cak gula benempian selamat ni kata ambu sekali. Lo NU itu apa yang tidak ada acara selamatan? Saya malam Jumat kemarin itu hadir di salah satu pengajian selamatan jembatan. Jadi ada jembatan baru mengadakan pengajian. Saya disuruh ceramah. Saya itu 1 minggu cari hadis jembatan tak nemu-nemu. Lu hadis jembatan. Lu saya masih cari, barangkali ada di Google. Alladzina yaltamisunal jembatan. Saya cari hadisnya jembatan, ayatnya jembatan. Ya Allah, kalau bukan NU tak bisa senikah nikah. Masjid ni kalau selamati. Betul. Tadi siang acara di kediaman Abah Haji Abdul Azim selamatan masjid. Toman mikir gula ben sampean cek masjid selamati sampean toman ngiding berita beda masjid masuk neraka. Masjid ni kalau selamati mun NU ni kan. Bahahaha itu. Jadi mun tadi NU ni kata selamat sara gelu, noleh gelu selamat. Nggih kan? Salahlah acara nak selamatan. Orang-orang NU banyak yang namanya selamat. Jangan dah selamat dengan kelompok selamat. Karena pang-mang selamat juga. Bung selamat. Binin selamat. Anang selamat. Tatangkeun selamat. Tak rombongan selamat juga. Nanti mun tadi NU ni tak selamat. Oh, cak ku beter budian bekal selamat kepi udah benar juga. Ini min babil raja. Kalau kita bicara min babil khauf nanti beda pembahasan. Tapi kalau benajunan besarkan hati allaik bisi'ati rahmatillah, yang pantas dengan kebesaran rahmat Allah, kita semua pasti akan selamat nanti. Amin Allahumma. Bahkan NU itu jangankan kita sudah besar nih kata NU lagi selamat. Tadi ada tasmiyah, nggih. Nika mangkene kan salah satunya salamatan se kene iki buru kasa. Se kene iki buru. Lagi kene nih kalau selamati NU nih kami kini tak selamat. Nah cak ilum tabuk lay selamati. Lu masih dalam kandungan. Coba sampean. NU di Jakarta ada selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Yang di Surabaya beda nama. Apa namanya? Tingkepan. Polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Bengkalan. Pelet beteng. Polan oleh na alet let bekto na peteng. Sumenep. Pelet kandung. Polan oleh na alet let bekto na dedong.
Wah, kieu. Bahkan kan NU nih keselamatan niki. Lah selamatan ini tradisinya NU. Lo mak cek sarana ngandung le selamat ti. Mana dalilnya kan gitu kan ya? Oh mau dan bila selamat di mana dalilnya? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ada satu firman Allah menceritakan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bedanya kalau tadi Syekh Zairozi kalau suaranya makin tinggi kan saja nyaman kan ki. Di gula mun beteng kia mun nyembek tegepe. Ya cak ke congkok. Banser pamulia ki kada ya. Ini sudah pencemaran nama baik. Jadi mulai nih. Mat, mulai mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tajuk bisa? Oke. Nanti sesuaikan. Ki buru hulapan mancung caya dekat elang separuh deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita itu butuh selamat di 3 tempat ini, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu kok ada selamatan? Mengacu kepada firman Allah, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya, semoga keselamatan atas kaulah. Yauma wulidtu, are kaulah elahiraki. Wa yauma amutu, are kaulah ematiaki. Wa yauma ub'atsu hayya, dan mudah-mudahan keselamatan atas saya ketika saya nanti dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Selamat waktu dilahirkan, selamat waktu dimatikan, dan selamat ketika kita nanti dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang kedua. Mantar hula benajunan, selamat itelok tempatnya kepada Rabu. Amin. Mantar selamat agapi, amin. Mantar bercerai agapi, amin. Mantar masuk surga agapi, amin. Terus masuk surga. Terus masuk surga. Nah, tertulis mate. Kamu terus masuk surga. Masuk adik-adik. Terlanceng umur tengki. Keng bila bayi mate manter selamat lagi. Makanya saya ketika ceramah sering menyatakan NU itu mulai waktu kehamilan sudah ada tingkepan. Waktu dilahirkan, maka yang pertama diperhatikan adalah anak itu yang harus masuk pertama kali ke telinganya adalah kalimah la ilaha illallah. Makanya dalam beberapa kitab-kitab mutawwalat disebutkan ketika bayi itu dilahirkan, ambil lalu diazani di telinga kanan. Makanya sambian mun bini narimbi sambian jauh-jauh norok ke dalam baga dalam ruangan nyaku suruh jemput dia maksudnya norok ke dalam ruangan. Lu kan peraturan di tempat melahirkan tuh kan beda-beda, ada yang suaminya boleh ikut, ada yang nggak boleh ikut, betul. Mun bisa norok ke dalam sehingga ketika anak dikirim betul ada iya. Masa anak rimbi kik. Sehingga ketika lahir sehingga ilon cak kek gobeng tapi kok age maren. Neka langsung kana bi reng sepola keng langsung adanin. Satu kata ulama, salimah ay amina min ummis sibyan, diselamatkan dijaga oleh Allah dari suatu penyakit atau dari gangguan setan yang bernama ummis sibyan. Yang kedua, yang pertama kali masuk ke telinga anak dengan adzan itu adalah kalimat la ilaha illallah.
yang sering kita selalu menyatakan alaiha nahya wa biha namut, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Dengan kalimat la ilaha illallah ini kita hidup, dengan la ilaha illallah ini kita akan mati, dan dengan la ilaha illallah ini kita akan dibangkitkan kembali dengan keadaan aman insyaallah. Makanya bayi lahir azan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau bayinya itu masih kecil gak usah pakai nada, cek jek aja, tak usah lagu aki, cek jek aja, takut jebol kau pengen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tembus kapi dua ada. Jadi cepon ulama dibisikin di telinganya yang kanan, gak usah pakai lagu, yang penting kalimatnya lengkap, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Waktu anak saya lahir cewek, bibi dina pasti giba ke dalam. Saya bilang, Bu, saya adani dulu, nanti Ustadz saya mandikan dulu, saya bawa ke kamar mandi, saya pakaikan baju, setelah bersih nanti diadani. Bibi boleh kepada tikal, tak usah apa berusaha kelu, cak benintara ke muslimatan ya. Makle saya masuk ke ada ke kopeng kalimat la ilaha illallah, men keluan kiba kejeding saya masuk ke ada ke kopeng canteng sikat odol andok. Jadi adani kelu, makle saya masuk ke ada kalimat la ilaha illallah, karena pakai adzan tak usah pakai lagu. Sekejap karo benih pada bi Jumatan ruang. Hayya 'alas shalah. Capok tombuki gina anang. Gak usah pakai lagu, gak usah pakai lagu. Bisikkan di telinga kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. King mun lo biasa adan latihan sampean takutnya ladar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anang melak takbiran je pae kok. Kayak tabu. Terus hubung na beneng ko apa? Ya kayak tabu ika boleh kang ko. Jadi kan koknya ku dokter ada ya. Sakit tabu suruh mulai kada. Takut japo anu ilak dia kemarin. Buk. Mulai. Hah? Baca pada iya pada Habib pada India. Lewat dengan ibu di Habib Kapi suruh India. Lenjak masalah Bani Abbas, masalah halal haram, masalah pantas tak pantas rula. Masa di sini para kiai, para habaib yang ceramah hamyar itu. Aku pak berarti niat niku orkes dan nak dia. Hah? Laila. Ayo. Mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami sema. Ken sayang ker-ker soko. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Seambu saya rakang. Allah, mi pada jam cokir apa sih ngaji? Pon.
Jadi adzan di kuping kanan, iqomah di kuping kacir. Setelah iqomah di telinga kiri, kembali lagi ke telinga kanan dengan dibacakan Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah itu 3 kali, kembali ke telinga kiri, kulhu 3 kali. Tapi harus sampai selesai. Jangan kulhu, kulhu, kulhu. Ya macam kulhu 3 kali bayar terus. Nah ini kata ulama, salah satunya saya membaca dalam satu kitab namanya Risalatul Mustahadhah Syekh Ustukhri Irsyad As-Sarani. Orang yang melaksanakan apa yang saya nyatakan tersebut, maka anak ini akan dijaga oleh Allah mulai dia dilahirkan sampai nanti diwafatkan, tidak pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Jadi biar mun anak ngerembi saya nggak jaga nikah, tuli adanin, tuli iqamah, Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Anak ini akan dijaga oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami atau tidak akan pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Nak foto kau lebe najunan sareng Allah ebeteti orang-orang saya setuju. Amin. Pon. Ini yang pertama. Makanya ketika lahir, setelah itu ada tasmiyah. Tadi sudah ada prosesi tasmiyah tadi. Namanya tadi itu adalah Rabi'ah Nazwa Bilqis. Betul. Insya Allah ini tafaulan atau mustaq min Siti Rabi'atul Adawiyah, salah satu waliyah, seorang perempuan waliullah. Beliau itu adalah sufiyah, juga sufi yang masyhur dengan doanya, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap surga, jauhkan dari surga. Kalau saya menjauhi maksiat, takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Namun ketika saya beribadah dan menjauhi maksiat hanya mengharap ridha darimu, maka ridhoilah aku. Mudah-mudahan sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah yang tadi sudah ditasmiyah, menjadi perempuan-perempuan solih, menjadi perempuan solihah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti sampean itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian, wa bi asma'i abaikum, dengan nama-nama orang tua kalian, fa ahsinu asma'akum. Maka kalau memberi nama, berilah nama-nama yang baik. Kalau bagi laki-laki nama yang baik itu adalah nama yang mengambil dari nama Allah, digandeng dengan Abdun atau Fathun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Fattah, atau pakai Fathun, Fathullah, Fathur Rahman. Dari 99 sangang kulo sangat sari tibi embian. Yas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Nah, korla apal maki jebret tolo Bapak. Kalau bukan nama Allah, ambil dari Nabi Muhammad. Ahmad, Hamid, Mahmud, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Gimana iman Khalil Rahman ini? Mi ngertem dia. Oh ya cara mada iya ba, iya kau tahu. Apa mana? Dari pakun ngerti dia. Hari pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyaman ika pakun pegenteng. Karena budian bekal epanggil kelabennya magenteng asampian. Bahkan ulama ada yang menafsirkan nanti di mahsyar
yang dipanggil untuk masuk surga terlebih dahulu itu dengan urutan nama-nama terbaik. Abdullah dipanggil, Abdurrahman dipanggil, Abdurrahim dipanggil. Semua nama-nama baik yang pakai nama sahabat, yang pakai nama yang maknanya baik itu akan dipanggil. Nah, bodogut ngunggut ibu dia tibi teh panggil. Siapa nyamana? Penai. Makanya saya nggak mun nyamana penai oba. Orang motor ini kasih ngoba nyama adentek haji. Cak adentek haji mun tak genteng nyamana makin oba. Jadi mun bade saya nyama penai oba. Pah bodo ngocak yo bade rem cak dengan umur 40 tahun. Cak tetangkel tahu kapi cak nyamana penai. Pala keng cek mana ka penai ya? Cak buang penai ya. Keng sebelum penai diberi Muhammad penai. Muning penai sampean. Untuk sing anak sinajer kakang polo no. Ya otabe bedesanya mah polo umpaman. Tahu polo sampean? Tahu ge. Becen bedesanya uning becen. Nah, ieu umpama bedesanya mah becen je tuli oba. Pala keng eman ka becen aja cek buang becen keng beri Muhammad becen. Mun nyaman apa kun becen tak usah bahas i akhirat etunya bayi melas. Betangki kan? Napa boleh titireng tani? Lapat teti kiai, andi ponduk teti kiai rajo. Salah kiai rajo pagi lempo kan raja dukaan dia naman. Panggil acara makin ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Hadrat Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Becen. Jadi makin lagi ya, mun pakun becen jeseng kesenggiringan. Loh, saya ini bukan kiai. Saya ini anaknya TNI Bib. Tani asli Indonesia. Tani. Saya itu anaknya orang tani. Udah tani saya tuh aslinya Bangladesh. Bangkalan desa. Salah anak ngreng tani ki reng desa. Nyelet pelosok. Gini ka soning kay Mahyudi ni kauning kejompok teman dopa ilum gunung Roma gula ni ka tapi mo ni ke belereng gunung biar tak kira percaya bulan mua gula ngaring Jakarta jadi bag semua campur tak ber pertong sekali gitu arah apa cak ngucak iya deh iya ro le tak perasaannya ku tak sakit ih sebel deh. Lagu Habib requestin dia lagi ya payar. Wah lagu tak nyaman kok tak lagu kening belet dia. Cerok norok mun kaken dok-dok kok. Mun karo sabri nangko mun ka Habib tako kok keng mun sabri nangko jeng maju ke atas keket mun keng maju. Mun tako ke seorang iba kan cek kedua dana mana. Gula ni kan yang tak bengal mau banyak ngoreng. Cak gula benempian selamat ni kata ambu sekali. Lo NU itu apa yang tidak ada acara selamatan? Saya malam Jumat kemarin itu hadir di salah satu pengajian selamatan jembatan. Jadi ada jembatan baru mengadakan pengajian. Saya disuruh ceramah. Saya itu 1 minggu cari hadis jembatan tak nemu-nemu. Lu hadis jembatan. Lu saya masih cari barangkali ada di Google. Alladzina yaltamisunal jembatan. Saya cari hadisnya jembatan, ayatnya jembatan. Ya Allah kalau bukan NU tak bisa senikah nikah. Masjid ni kalau selamati. Betul. Tadi siang acara di kediaman Abah Haji Abdul Azim selamatan masjid. Toman mikir gula ben sampean cek masjid selamati sampean toman ngiding berita beda masjid masuk neraka. Masjid ni kalau selamati munen ni kan. Bahahaha itu.
Jadi mun tadi NU ni kata selamat secara gelu, noleh gelu selamat. Nggih kan? Salalah acara na selamatan. Orang-orang NU banyak yang namanya selamat. Jangan dah selamat dengan kelompok selamat. Karena pang-mang selamat juga. Bung selamat. Binin selamat. Anang selamat. Tatangkeun selamat, tak rombongan selamat juga. Nanti mun tadi NU ni tak selamat. Oh, cak kubeter budian bekal selamat kapi hula banajun. Ini min babil raja. Kalau kita bicara min babil khauf nanti beda pembahasan. Tapi hula banajunan besarkan hati allaik bisi'ati rahmatillah, yang pantas dengan kebesaran rahmat Allah. Kita semua pasti akan selamat nanti. Amin Allahumma. Bahkan NU itu jangankan kita sudah besar nih kata NU lagi selamat. Tadi ada tasmiyah, nggih. Nika mangkene kan salah satunya salamatan se kene iki buru kasa. Se kene iki buru. Lagi kene nika lay salamati NU ni kami kene tak selamat. Nah, ca ilum tabuk lay salamati. Lu masih dalam kandungan. Coba sampean. NU di Jakarta ada selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Yang di Surabaya beda nama. Apa namanya? Tingkepan. Polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Bengkalan. Pelet beteng. Polan oleh na alet bektona peteng. Sumenep. Pelet kandung. Polan oleh na alet bektona tedung. Wah, kiyo. Bahkan kan NU nih keselamatan niki. Lah selamatan ini tradisinya NU. Lo mak cek sarana ngandung lai selamati. Mana dalilnya kan gitu kan ya? Oh mau dan bila selamati mana dalilnya? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ada satu firman Allah menceritakan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bedanya kalau tadi Syekh Zairozi kalau suaranya makin tinggi kan saja nyaman kan ki. Di gule mun betengki mun nyembek ta gepe. Ya cak ke congok. Banser pamulia ki kada ya. Ini sudah pencemaran nama baik. Jadi mulai nih. Mat, mulai mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tajuk bisa? Oke. Lagi sesuaikan. Ki buru hulapan mancung caya dekat elang separuh deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita itu butuh selamat di 3 tempat ini kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu kok ada selamatan? Mengacu kepada firman Allah. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya. Semoga keselamatan atas kaulah. Yawma wulidtu. Are kaulah elahiraki. Wa yawma amutu. Are kaulah ematiaki. Wa yawma ub'atsu hayya. Dan mudah-mudahan keselamatan atas saya ketika saya nanti dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Selamat waktu dilahirkan, selamat waktu dimatikan, dan selamat ketika kita nanti dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang kedua. Mantar hula benajunan, selamat itelok tempatnya kepada Rabu. Amin. Mantar selamat agapi, amin. Mantar bacara agapi, amin. Mantar masuk surga agapi, amin. Terus masuk surga. Terus masuk surga. Nah, tertuli mate. Pemuntro masuk surga. Masuk adik-adik. Terlanceng umur tengki. Keng bila bayi mate manter selamat lagi.
Makanya saya ketika ceramah sering menyatakan NU itu mulai waktu kehamilan sudah ada tingkepan. Waktu dilahirkan, maka yang pertama diperhatikan adalah anak itu yang harus masuk pertama kali ke telinganya adalah kalimah La ilaha illallah. Makanya dalam beberapa kitab-kitab mutawwalat disebutkan ketika bayi itu dilahirkan, ambil lalu diazani di telinga kanan. Makanya sambian mun bini narimbi sambian jauh-jauh norok ke dalam ruangan. Nyaku suruh jemput dia. Maksudnya norok ke dalam ruangan. Lu kan peraturan di melahirkan tuh kan beda-beda. Ada yang suaminya boleh ikut, ada yang nggak boleh ikut, betul. Mun bisa norok ke dalam, sehingga ketika anak dikirim betul ada iya. Masa anak rimbi kik. Sehingga ketika lahir sehingga ilon cak kek gobeng tapi kok age kemarin. Neka langsung kana. Bi reng sepola keng langsung adanin. Satu kata ulama, salimah ay amina min ummis sibyan. Diselamatkan, dijaga oleh Allah dari suatu penyakit atau dari gangguan setan yang bernama ummis sibyan. Yang kedua, yang pertama kali masuk ke telinga anak dengan adzan itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang sering kita selalu menyatakan alaiha nahya wa biha namut, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Dengan kalimat la ilaha illallah ini kita hidup, dengan la ilaha illallah ini kita akan mati, dan dengan la ilaha illallah ini kita akan dibangkitkan kembali dengan keadaan aman insyaallah. Makanya bayi lahir adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau bayinya itu masih kecil gak usah pakai nada, cek jek aja, tak usah lagu aki, cek jek aja, takut jebol kau benga. Allahu Akbar, ada tembus kapi dua ada. Jadi cepon ulama dibisikin di telinganya yang kanan, gak usah pakai lagu, yang penting kalimatnya lengkap, Allahu Akbar gitu. Waktu anak saya lahir cewek, bi dina pasti kiba ke dalam. Saya bilang, Bu, saya adzani dulu. Nanti Ustadz saya mandikan dulu, saya bawa ke kamar mandi, saya pakaikan baju, setelah bersih nanti diadzani. Bi boleh kepada tikal tak usah apa berusaha kelu, cak benintara ka muslimatan ya. Makle saya masuk ke ada ke kopeng kalimat la ilaha illallah. Men keluan kiba ke jeding saya masuk ke ada ke kopeng canteng sikat odol andok. Jadi adzani kelu makle saya masuk ke ada kalimat la ilaha illallah, karena pakai adzan tak usah pakai lagu. Sekejap karo benih pada bi Jumatan ruang. Hayya 'alas shalah. Capok tombuki gina anang. Gak usah pakai lagu, bisikkan di telinga kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. King mun lo biasa adan latihan sampean takutnya ladar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anang melak takbiran je pae kok. Kayak tabu. Terus hubung na beneng ko apa? Ya kayak tabu iko boleh kang ko. Jadi kan koknya ku dokter ada ya. Sakit tabu suruh mulai kada. Takut japo anu ilak dia kemarin. Buk. Mulai.
baca pada iya pada Habib pada India. Lewat dengan ibu di Habib Kapi seru India. Lenjak masalah Bani Abbas, masalah halal haram, masalah pantas tak pantas rula. Masa di sini para kiai, para habaib yang ceramah hamyar itu. Aku pak berarti ingat niku orkes dan nak dia. Hah? Laila. Ayo. Mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami sema. Ken sayang ker-ker soko. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Seambu saya rakam. Allah, mi pada jam cokir apa sih ngaji? Pon. Jadi adzan di kuping kanan, iqomah di kuping kacir. Setelah iqomah di telinga kiri, kembali lagi ke telinga kanan dengan dibacakan Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Setelah itu 3 kali, kembali ke telinga kiri, kulhu 3 kali. Tapi harus sampai selesai. Jangan kulhu, kulhu, kulhu. Ya macam kulhu 3 kali bayar terus. Nah ini kata ulama, salah satunya saya membaca dalam satu kitab namanya Risalatul Mustahadhah. Syekh Ustukhri Irsyad As-Sarani. Orang yang melaksanakan apa yang saya nyatakan tersebut, maka anak ini akan dijaga oleh Allah mulai dia dilahirkan sampai nanti diwafatkan, tidak pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Jadi biar mun anak ngerembi saya nggak jaga nikah, tuli adanin, tuli iqamah, Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Anak ini akan dijaga oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami atau tidak akan pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Nak foto kau lebih najunan sareng Allah berarti orang-orang saya saja. Amin. Pon. Ini yang pertama. Makanya ketika lahir, setelah itu ada tasmiyah. Tadi sudah ada prosesi tasmiyah tadi. Namanya tadi itu adalah Rabi'ah Nazwa Bilqis. Betul. Insya Allah ini tafaulan atau mustaq min Siti Rabi'atul Adawiyah, salah satu waliyah, seorang perempuan waliullah. Beliau itu adalah sufiyah, juga sufi yang masyhur dengan doanya, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap surga, jauhkan dari surga. Kalau saya menjauhi maksiat, takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Namun ketika saya beribadah dan menjauhi maksiat hanya mengharap ridha darimu, maka ridhoilah aku. Mudah-mudahan sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah yang tadi sudah ditasmiyah, menjadi perempuan-perempuan solih, menjadi perempuan solihah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum
fa ahsinu asma'akum. Nanti sampean itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian. Wa bi asma'i abaikum, dengan nama-nama orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum. Maka kalau memberi nama, berilah nama-nama yang baik. Kalau bagi laki-laki nama yang baik itu adalah nama yang mengambil dari nama Allah, digandeng dengan Abdun atau Fathun. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Fattah. Atau pakai Fathun, Fathullah, Fathur Rahman. Dari 99, sangang kulo sangak sari tibi embian. Yas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul. Nah, korla apal maki jebret to lo Bapak. Kalau bukan nama Allah, ambil dari Nabi Muhammad. Ahmad, Hamid, Mahmud, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Gimana iman kelirah ini? Mi ngerti dia. Oh ya cara mada iya ba, iya kau tahu. Apa mana? Dari pakun ngerti dia. Hari pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyaman ika pakun pegenteng. Karena budian bekal panggil kelabennya magenteng asampian. Bahkan ulama ada yang menafsirkan nanti di mahsyar yang dipanggil untuk masuk surga terlebih dahulu itu dengan urutan nama-nama terbaik. Abdullah dipanggil, Abdurrahman dipanggil, Abdurrahim dipanggil. Semua nama-nama baik yang pakai nama sahabat, yang pakai nama yang maknanya baik itu akan dipanggil. Nah, bodogut ngunggut ibu di tibi teh panggil. Siapa nyamana? Penai. Makanya saya nggak mun nyamana penai oba. Orang motornya ke saya ngoba nyama ada tek haji. Cak ada tek haji mun tak genteng nyamana makin oba. Jadi mun bade saya nyama penai oba. Pah bodo ngocak yo bade rem macak dengan umur 40 tahun. Cak tetangkel tahu kapi cak nyamana penai. Pala keng cek mana ka penai ya? Cak buang penai ya. Keng sebelum penai diberi Muhammad. Muhammad penai. Muning penai sampean. Untuk sing anak sing ajar kakang polo no. Ya otabe bedesanya mah polo umpaman. Tahu polo sampean? Tahu ge. Becen bedesanya uning becen. Nah, ieu umpama bedesanya mah becen je tuli oba. Pala keng eman ka becen aja cek buang becen keng beri Muhammad becen. Munnya mana pakun becen tak usah bahas i akhirat, etunya bayi melas. Betangki kan? Napa boleh titireng tani? Lapat tetik kiai, andi ponduk tetik kiai rajo. Salah laki kiai rajo bagi lempo kan raja dukaan dia naman. Panggil acara makin ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Hadrat Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Becen. Jadi makin lagi kiai mun pakun becen je keseng giringan. Saya ini bukan kiai. Saya ini anaknya TNI Bib. Tani asli Indonesia. Tani. Saya itu anaknya orang tani. Udah tani saya tuh aslinya Bangladesh. Bangkalan desa. Salah lah anak ngreng tani ki reng desa. Nyelet pelosok. Gini ka soning ke Mahyudi ni kau ning. Kejompok teman dopa. Ilum gunung Roma gula ni ka. Tapi mun ke belereng gunung biar tak kira parcaja bulan mua gula ngareng Jakarta jadi bag semua campur tak ber. Tong sekali gitu. Arab apa cak ngucak iya deh iya ro. Le tak perasaannya ku tak sakit hati. Ih sebel deh.
lagu. Habib requestin dia ya payah. Wah lagu tak nyaman kok tak lagu kening belet dia. Cara norok man kaken tok-tok bi kok. Mun karo sabri nangko, mun ka Habib tako kok keng mun sabri nangko jeng mayu ke atas keket mun keng na. Mayu. Mun tako ke seorang iba kan cek kedua dana mana. Dia gula ni kan yang hutak bengal mun banyak ngoreng. Aja set. Cak kula benempian selamat ni kata ambu sekali. Lo NU itu apa yang tidak ada acara selamatan? Saya malam Jumat kemarin itu hadir di salah satu pengajian selamatan jembatan. Jadi ada jembatan baru mengadakan pengajian. Saya disuruh ceramah. Saya itu 1 minggu cari hadis jembatan tak nemu-nemu. Itu hadis jembatan. Terus saya masih cari, barangkali ada di Google. Alladzina yaltamisunal jembatan. Saya cari hadisnya jembatan, ayatnya jembatan. Ya Allah, kalau bukan NU tak bisa senikah nikah. Masjid ni kalau selamati, betul. Tadi siang acara di kediaman Abah Haji Abdul Azim selamatan masjid. Toman mikir gula ben sampean, cek masjid selamati, sampean toman ngiding berita beda masjid masuk neraka. Masjid ni kalau selamati mun NU ni kan. Bahahaha itu. Jadi mun tadi NU ni kata selamat sara gelu, noleh gelu selamat. Nggih kan? Salalah acara na selamatan. Orang-orang NU banyak yang namanya selamat. Jemonda selamat dengan kelompok selamat. Karena pang-mang selamat juga. Bung selamat. Binin selamat. Anang selamat. Tatangkeun selamat, tak rombongan selamat juga. Timun tadi NU ni tak selamat. Oh, cak ku beter budian bekal selamat kepi hula banadun. Ini min babil raja. Kalau kita bicara min babil khauf nanti beda pembahasan. Tapi hula banajunan besarkan hati allaik bi si'ati rahmatillah, yang pantas dengan kebesaran rahmat Allah. Kita semua pasti akan selamat nanti. Amin Allahumma. Bahkan NU itu jangankan kita sudah besar nih kata NU lagi selamat. Tadi ada tasmiyah, nggih. Nika mangkene kan salah satunya salamatan se kene iki buru kan. Se kene iki buru. Lagi kene nika lay salamati NU ni kami kene tak selamat. Nah, ca ilum tabuk lay salamati. Lu masih dalam kandungan. Coba sampean. NU di Jakarta ada selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Yang di Surabaya beda nama. Apa namanya? Tingkepan. Polan tabung melenting oleh nakep-kepan. Bengkalan. Pelet beteng. Polan oleh na alet-let bekto na peteng. Sumenep. Pelet kandung. Polan oleh na alet-let bekto na tedong. Wah, kiyo. Bahkan kan NU nih keselamatan lagi. Lah selamatan ini tradisinya NU. Lo mak cek sarana ngandung lai selamati. Mana dalilnya kan gitu kan ya? Oh mau dan bila selamati mana dalilnya? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ada satu firman Allah menceritakan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bedanya kalau tadi Syekh Zairozi kalau suaranya makin tinggi kan saja nyaman kan ki. Di gula mun betengki mun nyembek ta kepe. Ya cak ke congok. Banser pamulia ki kada. Ini sudah pencemaran nama baik. Jadi mulai nih.
Mat, boleh mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tajuk bisa? Oke. Lagi sesuaikan. Ki buru hulapan mancung caya dekat elang separuh deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita itu butuh selamat di 3 tempat ini, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu kok ada selamatan? Mengacu kepada firman Allah, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya, semoga keselamatan atas kaulah. Yawma wulidtu, are kaulah elahiraki. Wa yawma amutu, are kaulah ematiaki. Wa yawma ub'atsu hayya, dan mudah-mudahan keselamatan atas saya ketika saya nanti dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Selamat waktu dilahirkan, selamat waktu dimatikan, dan selamat ketika kita nanti dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang kedua. Mantar hula benajunan, selamat itelok tempatnya kepada Rabu. Amin. Mantar selamat agapi, amin. Mantar bercerai agapi, amin. Mantar masuk surga agapi, amin. Terus masuk surga. Terus masuk surga. Nah, tertulis mate. Pemuntro masuk surga. Masuk adik-adik. Terancing umur tengki. Keng bila bayi mate manter selamat lagi. Makanya saya ketika ceramah sering menyatakan NU itu mulai waktu kehamilan sudah ada tingkepan. Waktu dilahirkan, maka yang pertama diperhatikan adalah anak itu yang harus masuk pertama kali ke telinganya adalah kalimah La ilaha illallah. Makanya dalam beberapa kitab-kitab mutawwalat disebutkan ketika bayi itu dilahirkan, ambil lalu diazani di telinga kanan. Makanya sambian mun bini narimbi sambian jauh-jauh norok ke dalam ruangan. Nyaku suruh jemput dia. Maksudnya norok ke dalam ruangan. Lu kan peraturan di tempat melahirkan tuh kan beda-beda. Ada yang suaminya boleh ikut, ada yang nggak boleh ikut, betul. Mun bisa norok ke dalam, sehingga ketika anak dikirim betul ada iya. Masa anak rimbi kik. Sehingga ketika lahir sehingga ilon cak kek gobeng tapi kok age kemarin. Neka langsung kana. Bi reng sepola keng langsung adanin. Satu kata ulama, salimah ay amina min ummis sibyan. Diselamatkan, dijaga oleh Allah dari suatu penyakit atau dari gangguan setan yang bernama ummis sibyan. Yang kedua, yang pertama kali masuk ke telinga anak dengan adzan itu adalah kalimat La ilaha illallah, yang sering kita selalu menyatakan alaiha nahya wa biha namut, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Dengan kalimat La ilaha illallah ini kita hidup, dengan La ilaha illallah ini kita akan mati, dan dengan La ilaha illallah ini kita akan dibangkitkan kembali dengan keadaan aman insyaallah. Makanya bayi lahir adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau bayinya itu masih kecil gak usah pakai nada, cek jek aja, tak usah lagu aki, cek jek aja, takut jebol kau benga. Allahu Akbar, ada tembus kapi dua ada. Jadi cepon ulama dibisikin di telinganya yang kanan. Gak usah pakai lagu, yang penting kalimatnya lengkap. Allahu Akbar gitu. Waktu anak saya lahir cewek. Bi dana pasti kiba ke dalam. Saya bilang, Bu, saya adzani dulu. Nanti Ustadz saya mandikan dulu, saya bawa ke kamar mandi, saya pakaikan baju, setelah bersih nanti diadzani. Bi boleh kepada tikal tak usah apa berusaha kelu, cak benih antara kaum muslimatan ya.
Makle saya masuk ke ada ke kopeng kalimat la ilaha illallah. Men keluan kiba kejeding saya masuk ke ada ke kopeng canteng sikat odol andok. Jadi ada ni kelu makle saya masuk ke ada kalimat la ilaha illallah karena pakai adzan tak usah pakai lagu. Sekejap karo benih pada bi Jumatan ruang. Hayya 'alas shalah. Capok tombuki kina anang. Gak usah pakai lagu, gak usah pakai lagu. Bisikkan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. King mun lo biasa adan latihan sampean takutnya ladar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anang melak takbiran je pae kok. Kayak tabu. Terus hubung na beneng ko apa? Ya kayak tabu ika boleh kang ko. Jadi kan koknya ku dokter ada ya. Sakit tabu suruh mulai kada. Takut japu anu ilak dia kemarin. Buk. Mulai. Hah? Apa je pada iya pada Habib pada India. Lewat dengan ibu di Habib Kapi suruh India. Lenjak masalah Bani Abbas, masalah halal haram, masalah pantas tak pantas rula. Masa di sini para kiai, para habaib yang ceramah hamyar itu. Aku pak berarti niat niku orkes sedena dia. Hah? Laila. Ayo. Mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami sema. Ken sayang ker-ker soko. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Seambu saya kan. Allah, mi pada jam cokir apa sih ngaji? Pon. Jadi adzan di kuping kanan, iqomah di kuping kacir. Setelah iqomah di telinga kiri, kembali lagi ke telinga kanan dengan dibacakan Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Setelah itu 3 kali, kembali ke telinga kiri, kulhu 3 kali. Tapi harus sampai selesai. Jangan kulhu, kulhu, kulhu. Ya macam kulhu 3 kali bayar terus. Nah ini kata ulama, salah satunya saya membaca dalam satu kitab namanya Risalatul Mustahadhah. Syekh Ustukhri Irsyad As-Sarani. Orang yang melaksanakan apa yang saya nyatakan tersebut, maka anak ini akan dijaga oleh Allah mulai dia dilahirkan sampai nanti diwafatkan, tidak pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Jadi biar mun anak ngerembi saya nggak jaga nih kah, tuli adanin, tuli iqamah, Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 3
kali. Anak ini akan dijaga oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami atau tidak akan pernah menyentuh perbuatan zina sama sekali. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Nak foto kau leben najunan sareng Allah berarti orang-orang saya saja. Amin. Kon. Ini yang pertama. Makanya ketika lahir, setelah itu ada tasmiyah. Tadi sudah ada prosesi tasmiyah tadi. Namanya tadi itu adalah Rabi'ah Nazwa Bilqis. Betul. Insya Allah ini tafaulan atau mustaq min Siti Rabi'atul Adawiyah, salah satu waliyah, seorang perempuan waliullah. Beliau itu adalah sufiyah, juga sufi yang masyhur dengan doanya, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap surga, jauhkan dari surga. Kalau saya menjauhi maksiat, takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Namun ketika saya beribadah dan menjauhi maksiat, hanya mengharap ridha darimu, maka ridhoilah aku. Mudah-mudahan sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah yang tadi sudah ditasmiyah, menjadi perempuan-perempuan solih, menjadi perempuan solihah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti sampean itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian, wa bi asma'i abaikum, dengan nama-nama orang tua kalian, fa ahsinu asma'akum. Maka kalau memberi nama, berilah nama-nama yang baik. Kalau bagi laki-laki nama yang baik itu adalah nama yang mengambil dari nama Allah, digandeng dengan Abdun atau Fathun. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Fattah. Atau pakai Fathun, Fathullah, Fathur Rahman. Dari 99, sangang kulo sangat sari tibi embian. Yas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Nah, korla apal maki jebret tolo Bapak. Kalau bukan nama Allah, ambil dari Nabi Muhammad. Ahmad, Hamid, Mahmud, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Gimana iman Khalil Rahman ini? Mik ngertem dia. Oh ya cara mada iya ba, iya kau tahu. Apa maya? Dari pakun ngerti dia. Hari pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyaman ni kapakun pegenteng. Karena budian bekal epanggil kelabennya magenteng asampian. Bahkan ulama ada yang menafsirkan nanti di mahsyar yang dipanggil untuk masuk surga terlebih dahulu itu dengan urutan nama-nama terbaik. Abdullah dipanggil, Abdurrahman dipanggil, Abdurrahim dipanggil. Semua nama-nama baik, yang pakai nama sahabat, yang pakai nama yang maknanya baik itu akan dipanggil. Nah, bodogut ngunggut ibu dia tibi teh panggil. Siapa nyamana? Penai. Makanya saya nggak mun nyamana penai oba. Orang matur ini saya ngoba nyama aden teh haji. Cak aden teh haji mun tak genteng nyamana makin oba. Jadi mun bade saya nyama penai oba. Pah bodo ngocak yo bade rem macak dengan umur 40 tahun. Cak tetangkel tahu kapi cak nyamana penai. Palakeng cek mana ka penai ya? Cak buang penai ya, keng sebelum penai diberi Muhammad penai. Muning penai sampean. Untuk sing anak sing ajar kakang polo no. Ya otabe bedesanya mah polo umpaman. Tahu polo sampean? Tahu ge. Becen bedesanya uning becen. Nah, ieu umpama bedesanya mah becen je tuli oba. Palakeng eman ka becen aja, cak buang becen keng beri Muhammad becen. Munnya mana pakun becen tak usah abahas i akhirat, etunya bayi melas.
Ketangki kan. Napa na boleh titireng tani. Lapat teti kiai. Andi ponduk teti kiai rajo. Salah kiai rajo pagi lempo kan raja dukali naman. Panggil acara makin. Ceramah agama yang kedua. Akan disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Hadrat Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Becen. Jadi makin lagi kiai mun pakun Becen jeseng kesenggiringan. Loh, saya ini bukan kiai. Saya ini anaknya TNI Bib. Tani asli Indonesia. Tani. Saya itu anaknya orang tani. Udah tani saya tuh aslinya Bangladesh. Bangkalan desa. Salah anak ngreng tani ki reng desa. Nyelet pelosok. Gini ka uning kay Mahyudi ni ka uning. Kejempok teman dopa. Ilum gunung Roma gula ni ka. Tapi muni ke belereng gunung biar tak kira parcaja bulan mua guleng areng Jakarta jadi bag semua campur tak ber. Pertong sekali gitu. Arab apa cak ngucap iya deh iya roh. Le tak perasaannya ku tak sakit hati. Ih sebel deh. Hah? Lagu? Habib requestin dia lagi ya payar. Wah lagu tak nyaman kok tak lagu kening belet dia. Cara norok mun kaken dok-dok kok. Mun karo sabri nangko mun ka Habib takko kok keng mun sabri nangko jeng mayu ke atas keket mun kengna. Mayu. Mun takko ke seorang iba kan cek kedua dana mana. Gula ni kan yang tak bengal mun banyak ngoreng. Cak gula benempian selamat ni kata ambu sekali. Lo NU itu apa yang tidak ada acara selamatan? Saya malam Jumat kemarin itu hadir di salah satu pengajian selamatan jembatan. Jadi ada jembatan baru mengadakan pengajian. Saya disuruh ceramah. Saya itu 1 minggu cari hadis jembatan tak nemu-nemu. Itu hadis jembatan. Terus saya masih cari, barangkali ada di Google. Alladzina yaltamisunal jembatan. Saya cari hadisnya jembatan, ayatnya jembatan. Ya Allah, kalau bukan NU tak bisa senikah nikah. Masjid ni kalau selamati. Betul. Tadi siang acara di kediaman Abah Haji Abdul Azim selamatan masjid. Toman mikir gula ben sampean cek masjid selamati sampean toman ngiding berita beda masjid masuk neraka. Masjid ni kalau selamati mun NU ni kan. Bahahaha itu. Jadi mun tadi NU ni kata selamat sara gelu, noleh gelu selamat. Nggih kan? Salahlah acara nak selamatan. Orang-orang NU banyak yang namanya selamat. Jangan dah selamat dengan kelompok selamat. Karena pang-mang selamat juga. Bung selamat. Binin selamat. Anang selamat. Tatangkeun selamat. Tak rombongan selamat juga. Nanti mun tadi NU ni tak selamat. Oh, cak ku beter budian bekal selamat kepi udah benar. Ini min babil raja. Kalau kita bicara min babil khauf nanti beda pembahasan. Tapi kalau benajunan besarkan hati allaik bisi'ati rahmatillah, yang pantas dengan kebesaran rahmat Allah, kita semua pasti akan selamat nanti. Amin Allahumma. Bahkan NU itu jangankan kita sudah besar nih kata NU lagi selamat. Tadi ada tasmiyah, nggih. Nika mangkene kan salah satunya salamatan se kene iki buru kasa. Se kene iki buru. Lagi kene nih kalau selamati NU nih kami kini tak selamat. Nah cak ilum tabuk lay selamati. Lu masih dalam kandungan. Coba sampean. NU di Jakarta ada selamatan 7 bulanan. Kok selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan.
Yang di Surabaya beda nama. Apa namanya? Tingkepan. Polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Bengkalan, pelet beteng. Polan oleh na let bekto na peteng. Sumenep, pelet kandung. Polan oleh na let bekto na tedong. Wah, kiyo. Bahkan kan NU nih keselamatan niki. Lah selamatan ini tradisinya NU. Lo mak cek sarana ngandung le selamat ti. Mana dalilnya kan gitu kan ya? Oh mau dan bila selamat di mana dalilnya? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, ada satu firman Allah menceritakan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa,